Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Fadilah itu Bapak Ustaz Toha. Yang saya hormati Pembina Majelis Taklim dan juga Masjid Nurul Fadilah Bapak Ustaz Muhammad. Yang pertama bukan, yang kedua Maulid Nabi Sallallahu yaitu bacaan al-Qur'an, yang ketiga sambutan, yang keempat bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan yang keenam tausiah. Insyaallah hari ini ada dua ustaz ibu ya, semoga kita semua berikan semangat pada hari ini juga secara mengucapkan semangat pada ustaz ibu pada kita. Baiklah, kita acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah pada hari ini kita buka acara ini dengan bacaan Al-Quran yaitu surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan keridhaannya dan keberkahan untuk acara kita pada hari ini. Alhamdulillah wa kulliyatin sholihah wa ila Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kami ada Allah yang Subhanallah ya Allah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Maulid Nabi yang akan dipimpin oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu jalla al-in'ami bi ni'matil imani wal islam man khassana bi khariman qad ursila wa khariman hadzal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabil hasim mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-huda. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi hadithil karim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Al-ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halo, nadamu penonton aja obat. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahabba. Wa qala aidan innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqal ladzi wa sadaqa rasul habibul karim wa natala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin wal hadirat wabil khusus musim keribados dimuliakan ibu pengatur acara sampai gimana Neng Suri ya, mudah-mudahan orang doakan sadayana panjang umur, panjang jodohna, panjang bener
ulah panjang ulah ya, panjang jodoh, panjang umur. Sabaraha kita yang sabaraha seueuh ya, ulah rezeki pasti loba teuing malahi nu aya nyebutnya geus yang sedang-sedang saja ya, yang sedang-sedang khairul umur ya. Sebagai perkara adalah yang pertengahan saja. Mudah-mudahan yang penting panjang umur, anaknya soleh-solehah, suaminya solehah, suami-suaminya soleh, untuk dak nyandung. Ustaz dak nyandung. Ya seri jaga tahu. Bapak-bapak yang nyandung, bapak-bapak Alex setuju. Ibu-ibu setuju Bu? Enggak setuju ya. Selanjutnya yang kami muliakan para guru-guru yang kita panggil mubalighah dari mana? Jakarta ya, di Jakarta, dan tidak asing lagi guru kita Ibu Saja Hajah dari Monas. Sudah tiba belum? Ibu Hajinya belum? Ya. Selamat datang para jamaah yang masih di perjalanan. Silakan mengisi tempat yang disediakan. Mohon maaf, lamun temuat. Mohon maaf. Sok. Para pentingnya pemudinya tolong dibantu. Kita akan para ustazah yang kita panggil, semoga selamat, panjang umur, ilmunya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, amin. Ilmu yang berkah, manfaat dunia akhirat, amin. Bisa menuntun kita ke jalan yang ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga yang saya hormati Al-Mukarram Hidal Kiram, saudara kami BKM Masjid Madinah Bapak Muhammad Boang, kemudian Sekretaris Bapak Haji Ahmad, bendaharanya Bapak Haji Asdi, kemudian juga kesepuannya ada di samping Bapak Ustadz Ali, Bapak Haji Samad, Bapak Haji Romli dari Madura Cair. Sudah hadir belum tuh Ustadz? Ya, dan juga para asatidz lainnya yang tidak sebutkan saya termasuk yang satu persatu, mudah-mudahan tidak mau sama saya. Juga kepada para guru-guru yang lainnya, orang tua yang hadir, orang tua kita wabil khusus Ibu Saja Hajah Maryam yang selalu setiap hari Sabtu beliau mengajak kita untuk duduk berang bersama di Masjid. Semoga itu akan beliau panjang umur, sehat walafiat, berkatan ibunya, amin ya Allah, amin. Dan yang terakhir yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, pemuda-pemudi dan anak-anak sekalian, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah, alamin. Pertama yang utama, tidak lupa mohon maaf grup hadroh Nurul Fadilah, ibu-ibu dan ustadznya. Ustadz, oi, main HP wae sih sama gini, penuh ceramahnya. Jaga Ustadz, alhamdulillah sehat. Lintu mikir lintu, mau berkat untuk halaman, mau muter wae berkat. Ya berkat, kurang kesarua berkat wae tiputi. Apa majikan bikin lintu wae, budak kira lintu wae bu, itu harapan berkat wae Ustadz mah. Ya jadi wajar. Allah, lama bulan mulu gitu geng, selain berdoa Allah berkah. Ya, ayat bulan mulu akabe. Ya hadroh, bimbingan anu ngajar budak yatim kita. Budak yatim kan setiap hari Minggu anak-anak yatim ngaji di masjid 2 minggu sekali itu belajar marawis, sama yang ngajar juga. Minta izin sama yang saya, Pak Ustadz selama bulan awal saya nggak bisa ngajar bocah yatim, katanya. Kenapa Ustadz? Sibuk, sami, juga sami sibuk. Ya, itu. Tahu terakhir kapan Ustadz selesai? Pas keliling. Ya, berkah aja Ustadz ya. Mudah-mudahan berkah panjang umur. Pertama yang utama,
marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curah nikmat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita semuanya semoga kita dapat syukuri, amin ya rabbal alamin. Terutama nikmat iman Islam, amin ya rabbal. Nikmat panjang umur, alhamdulillah kita insya Allah sebentar lagi Rabiul Awal akan meninggalkan kita. Sekarang tanggal sabar ya Rabiul Awal Ustaz. Hah? Tuh, tentang apa tanggal nama iman dan Ramadan? Nah loh, tentang apa? Pokoknya tinggal ayat 28 tepatnya. Berarti lapor tanggal 28 berarti CF. Disukan ke Sabul Sani. Karena di tanggal Islam mah 30 jalan. 28, 29 jalan 30 banyak. Berarti terakhir dinten Ahad ya Rabiul Awal, mudah-mudahan senantiasa berkah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurah tadi para baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya juga punya sangat mulia. Hadirin Allah. Iya urang teh memperingati naon ibu? Kumpul-kumpul kieu naon ieu? Memperingati naon? Tengah denge. Maulid. Kemudian di mana sok coba? Maulid. Maulid tahun hari ini. Ayat 2. Kalau pertama boleh kita bilang ibu Maulid artinya hari kelahiran. Ya, hari kelahiran berarti saat lahir atau waktu lahir. Baginda Muhammad SAW, Bu, waktu lahirannya pada tanggal berapa, hari apa? Sok, kalau mau bisa nggak jawab dibayar duit tuh, Ustaz. Bapak bintangnya. Bintangan Bu. Hari Senin, tanggal 12 tahun. Semuanya ya tahun gajah. Ini Bu, ini masih di ikhtilaful ulama tahun gajah. Ya, saya juga kadang saya berpikir Bu, apa iya tahun gajah? Ustaz, ayo tahun gajah. Nah pertanyaannya, kalau memang itu dikatakan tahun gajah, kenapa dikatakan tahun gajah? Sok coba. Kunaon coba, Bu? Kunaon? Apa cuma kalau gajah? Cuma kalau gajah. Ya iya unta, bro. Ayo unta. Cek paham histori atau sejarah bahwa secara kebetulan ya ada seorang gubernur Yaman Bu ya, namanya Abraham. Tuh dia mendirikan gereja Bu di Yaman, paling gede mendirikan gereja. Buat apa? Ya buat gubernuran, dia tahu. Karena dia mempelajari bahwa di Makkah itu ada Ka'bah dan Ka'bah itu tempat berkumpulnya umat Islam. Tempat berkumpulnya umat Islam di mana waktu tertentu diantaranya adalah waktu haji. Haji wajib punya ayah umroh sebutkan. Nah singkat ceritanya, karena dia tahu Bu itu Ka'bah itu memang tempat berkunjung umat Islam dan di seluruh dunia, maka kalau tidak dihancurkan tuh Ka'bah, gereja saya agak ada yang datang. Itu secara tidak langsung memang akan memurtadkan si Abraham ini yang dari Yaman ini. Akhirnya si Abraham ini Bu, dia mengerahkan gajahnya dengan pasukannya menunggangi gajah. Untuk apa? Untuk menghancurkan Ka'bah. Berbeda itu makanya tahunnya dikatakan tahun gajah. Ya itu seperti itu aja dah. Ya. Nah, yang paling penting bagi kita adalah ya Maulid Nabi besar Muhammad SAW memperingati kelahirannya. Tentunya yang paling kita tanamkan pada jiwa kita adalah sebagaimana Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena intinya prasejarah sebelum dilahirkannya Rasulullah, Bu, Bapak sekalian,
Ya, kalau kita lihat sejarah sebelum Rasulullah dilahirkan, lihat ya begitu biadabnya orang-orang Mekah, kafir Quraisy, dari segi menyembah akidah, segi akidah jelas ya, mereka menyembah berhala, dan berhalanya bukan satu dua, banyak banget, nggak kayak itu. Sampai-sampai kita ketawa, Bu, dia berhala bikin sendiri dari terigu ya, itu dia semua. Ketika kecapean, dia lapar, dia makan tuh Tuhannya ya. Tuhan saya makan dulu ya, Tuhan dimakan juga sama yang menyembahnya. Sampai seperti itu bodohnya. Makanya dikatakan zamannya jahiliyah, akhlak kepada yang menciptakan dia tidak tahu, saking bodohnya. Nah, ini yang pertama dibenahi oleh Rasulullah, akhlak tentang jati diri yang sebenarnya itu kepada Allah bagaimana, siapa yang menciptakan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, akhlakul karimahnya kepada sesama manusia. Lihat, ibu-ibu zaman jahiliyah, ibu nggak hidup, nggak bebas seperti sekarang, zaman dulu. Betul nggak, Bu? Ustaz, Bu, awewe anu lahir pokoknya geus, pokoknya dijamin mal hidup, dikubur mal hidup. Bayangkan coba. Ya, itu saking bobotnya akhlak. Ya, itu. Pokoknya namanya lahir perempuan udah pasti ya itu dikubur hidup. Tuh. Ketika ada sejarah zaman Fir'aun, zaman dulu Fir'aun zaman Nabi Musa alaihissalam ya. Nah, ketika Fir'aun ini mendengar bahwa dia mimpi kerajaannya bakal hancur oleh seorang bayi laki-laki yang akan lahir. Nah, Fir'aun, Bu, sayembara ngumpulin iya semuanya. Nah, di situ mah terbalik, Bu. Ya, di zaman Fir'aun mah laki-laki, bayi laki-laki malah dibunuh. Laki-laki. Tapi zaman Rasulullah perempuan yang dibunuh. Berpikir panjang kita, Bu, coba. Kalau terus dibunuh, Ibu, berarti ulah lakinya. Coba. Dan ulah laki meureun sebab orang dilahirkan ti naon? Ti istri anu nikah kala lelakinya. Alhamdulillah dengan lahirnya Rasulullah, Bu, semuanya akhlak kepada Allah terang, kasesama jalmi oge terang, akhirnya mulialah perempuan sama derajatnya dengan kaum laki-laki. Alhamdulillah sampai saat ini perempuan ya bebas untuk berekspresi dan sebagainya. Tapi ingat, Ibu, ya ulah bebas teuing, ya ulah bebas teuing, ulah kamalian teuing, besi doraka, ya kamal bebas teuing, ya. Tetap jaga akhlak perempuan, ya, itu dibatasi dengan akhlak-akhlak yang dijadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Momen ini ya harus dijadikan, yaitu akhlak diutamakan ya kepada Allah maupun kepada semua manusia. Yang terakhir, Ibu, kami berharap ya sebagai barangkali bukan pengajar, Ibu, dan juga saya bukan yang ngajarin, cuman kebetulan kagak ada lagi ustadz, nggak ada lagi ustadznya, itu ya kita terpaksa, Bu, ayo jadi jelema nu ngajar mah kudu sagalana kudu bisa kabeh. Ya, ilmu nahu kudu bisa, ilmu sorot kudu bisa, ilmu mantek kudu bisa, ilmu balaghah kudu bisa, ilmu bayan kudu bisa, ilmu tasawuf kudu bisa, tasawuf kemudian tafsir kudu bisa, hadis kudu bisa, abdi mah teu bisa. Ya, alim batasa ge buguh. Eta doang bisa alim batasa, alim lembek babengkok. Nah, eta utama mah di mah ngasih tembok buat besok. Alif bengkok, ayo Bu, alif bengkok, Bu. Halo, ayo Bu. Halo, Ibu, ayah, alif Ibu terang alif lembek ayahnya, alif lembek. Tapi ayah Bu, alif bengkok. Disebut Ibu Nawawi dikatakan alif maksuroh, bengkok begitu tuh. Ya, gitu. Jadi intinya ya kita kebetulan saja, Ibu, ya. Saya disuruh orang tua nungguin masjid. Nah, itu Bu, satu aja nungguin masjid doang. Ya, untuk ngajar ilmu kagak bisa, kebetulan
Ya kebetulan aja. Kalau masih ada yang lain lebih tambah ilmunya tentunya nggak bakalan saya. Ya. Berat ibu, berat ya. Jadi ustadznya berat. Tidak penampilan doang, ya, tapi ilmu harus dikedepankan. Ketika kita memang mau ngajak umat, ilmu dulu, oh ganti ilmu nah, ya, ulah penampilan mukul, sebab pasti akan ditanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, yuk kita berbagi arah kita kepada Allah maupun kepada semua manusia. Mudah-mudahan dengan demikian akan terlihat dengan jelas ya perubahan pada diri kita masing-masing. Ukhuwah Islamiyah yang dikedepankan. Ya, jauhi permusuhan, pertengkaran sama umat Islam. Apapun alasannya bu, haram hukumnya. Orang yang memecah belah umat haram mereka lagi. Jelas Allah katakan ya di dalam Al-Quran. Wa tasimu bil jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada Allah jadi agama Islam dan jangan berpecah belah. Ya, siapa orang yang memecah belah? Itu orang yang sangat berbahaya. Ya. Orang kafir sudah jelas ketahuan, tapi orang Islam ya adu domba dan sebagainya ini berbahaya, lebih berbahaya dari ular bisa. Demikian dari saya, mohon maaf penyampaian ini benar-benar ada manfaatnya dan juga mudah-mudahan acara ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang terhormat keluarga Bapak Ustadz Sobari beserta keluarga, yang terhormat Ketua DKM Bapak Boam, yang terhormat Ketua IRMA, yang terhormat Ibu Sekdes, yang saya hormati Bapak RT dan Bapak RW, Ibu RT dan Ibu RW, yang saya hormati para panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang saya hormati Al-Mukarramah Al-Ustadzah Hajah Gemi Farera SE, walaupun dia belum ada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ustadzah Hajah Aisyah Royani, walaupun beliau masih di perjalanan. Yang saya hormati para asatidzah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua bisa berkumpul di Masjid Nurul Fadilah yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, di sini saya mewakili semua panitia ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tiada terhingga atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah memenuhi undangan kami. Semoga langkah dan niat ibu-ibu dan bapak-bapak dapat pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya
besarnya apabila Bapak banyak sekali kekurangan baik dari fasilitas penyampaian dan penyambutan tamu dan semuanya. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak dapat itu wakil dari KMC kepada Ustaz seluruh Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala al-umuri wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani. Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dalam rangka memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehadiran kita di sini mendapatkan ibadahnya silaturahmi, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahman dan rahimnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menggugurkan kewajiban kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang insya Allah akan kita pakai sehari-hari di kehidupan kita. Salawat berserta salam semoga Allah limpahkan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga kepada pengikutnya hingga hidupnya. Yang saya hormati Ibu Ustazah penceramah yaitu Ibu Hajah Royani, Ibu Ustazah Hajah Dewi Konita Ferieran Sarjana Ekonomi yang mudah-mudahan pada hari ini telah hadir. Mudah-mudahan insya Allah yang akan dibagikan ilmunya kepada kita ini mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, dan juga semoga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati rekan-rekan kepengurusan Masjid Nurul Fadilah dan juga rekan-rekan dari kepengurusan Majelis Taklim Nurul Fadilah beserta ibu pengajian atau pengurus pengajian yang ada di lingkungan kampung Kedep, dan juga yang kami hormati Bapak Ustadz, Ibu Ustazah yang hadir pada hari ini, yang saya tidak sebut satu persatu yang tidak menghormati rasa saya, dan juga kepada semuanya yang hadir, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta pemuda maupun pemudi, dan juga anak-anak sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama DKM Masjid Nurul Fadilah mengucapkan alhamdulillah, terima kasih kepada panitia penyelenggara
acara maulid ini hingga terpelaksana acara maulid ini. Mudah-mudahan yang telah diberikan baik tenaga, pikiran, harta maupun yang telah dikorbankan untuk acara ini mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada kesempatan ini berbahagia ini disebutnya pengajian haji salim seperti ini seperti mempersatukan satu kampung, mempererat tali silaturahmi dari ujung kulon, wetan, kidul maupun timur berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi dengan dipereratnya tali persaudaraan dan juga melaksanakannya ajaran Kanjeng Rasul Muhammad SAW, yaitu silaturahmi dan juga tolakul. Kami atas nama DKM mengucapkan terima kasih juga kepada para donatur dan juga yang melaksanakan acara ini. Kami tidak banyak kata maupun banyak kalam, karena yang lebih penting adalah penceramah yang telah kita undang. Mudah-mudahan dia telah siap untuk melaksanakannya. Sekali lagi selamat melaksanakan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh para ustazah yang telah insya Allah yang akan disampaikan. Dan juga kami mohon maaf apabila tempatnya yang kecil ini tidak tersedia, tidak nyaman. Kami mohon maaf sama sekali kepada ibu-ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Sekali lagi kami mohon maaf dan juga ucapkan alhamdulillah terima kasih atas kehadiran Bapak maupun ibu-ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Wa وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا
لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya marhaban ya nur aini, marhaban jadal husaini, marhaban marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke gas alam, jangan lupa lewat kampung Cibubur. Buat bunda-bunda yang jawab salam, insya Allah pada panjang umur. Daun salam, daun pepaya. Yang jawab salam insya Allah besok jadi orang kaya. Giliran kaya amin kencang banget. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang jawab semangat pada masuk surga. Yang jawabnya masih separoh-separoh insya Allah pada masuk angin. Awan pulang maulid pada main kerok-kerokan ya. Masya Allah. Sekian lama Bunda menunggu untuk kedatanganku. Berapa lama Bu nunggu ini masjid ini? Masya Allah, nggak dari subuh kan? Dari subuh. Di Romani pada nyuci apa nggak ada ini? Nyuci nggak hari ini? Ada yang nyuci ada yang enggak? Masya Allah. Tapi masak kan? Masak nggak? Jangan-jangan nyuci nggak, masak enggak. Hati-hati di rumah, udah dikopiin belum?
Udah dimandiin. Udah dikasih bedak aki-aki udah. Bunda, kita bikin tenang dulu suasana di rumah, baru kita ta'lim insya Allah. Jadi udah berapa lama nungguin? Bukankah aku telah berjanji kita jumpa di sini? Sama-sama tuh 2, 3 dan ini kalau jamaah pinter ngajinya, insya Allah disayang sama suami. Ngajinya pinter, nyanyinya pinter, ngomelnya juga pinter. Insya Allah pada sehat ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittatin ayamin sumastawa 'alal arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Bunda, kita bersama-sama asyhadu an la ilaha illallah. Silakan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Rabbi israh li sadri. Yang kencang apa aminnya? Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul Adzim. Surat Al-Baqarah ayat 155. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Yang saya hormati, yang saya muliakan kepada Ketua DKM Bapak Boang. Betul? Ya. Ada Bapaknya? Ada? Mana Pak Boang? Pak Boang. Pak Boang mana? Al-Ustaz Muhammad Sobari, ada Ustaz nih? Sehat ya Ustaz. Kepada aparatur pemerintah RW berapa ini? RW berapa Bun? Hah? 18. RW 18. Bapak siapa RW-nya? Bapak Nadir. Oh, ada istrinya. Bapaknya nggak ada Bu? Oh, ada ibunya doang. Iya, sehat ya, We. Pak RT, RT-nya dari RT berapa ini Bun? RT 01. Ada lagi RT yang lain? RW 02. RT 1 10. Jalannya
kota. Kalau kamu mesti kita enak nih jamaah nih kalau dipancing langsung nyamber. Masya Allah. Yang kami muliakan, kami hormati kepada Bunda Guru, Bunda Ustazah Hajah Aisyah Royani, dan juga kepada Bunda Ustazah Edah Saadah, ya Bunda Hajah Siti Halimah, alhamdulillah. Dan juga Hadroh Majelis Taklim Nurul Fadilah, ya Masya Allah, cakep-cakep banget dah, udah kayak terong. Oh, tinggal dipecak ini ya. Apa dibikin balado? Masya Allah, saya juga suka dengan ungu. Masya Allah, cakep. Insya Allah jobnya makin banyak, makin kenceng tabuhannya, makin banyak seragamnya. Yang penting seragamnya lunas ya. Alhamdulillah. Dan juga kepada bunda-bunda guru, para alim ulama, tokoh masyarakat yang afwan tidak saya sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa takzim, hormat dan cinta saya kepada para bunda guru dan ayah guru sekalian. Dan tentunya para jamaah, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Nurul Fadilah, yang insya Allah Allah muliakan hidupnya, Allah berkahkan usianya, Allah berkahkan ilmunya, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Saya kepengen angkat tangan kanannya yang tinggi, tangan kanannya yang tinggi, saya mau lihat yang tinggi biar malaikat lihat ya. Udah pada pakai Rexona kan ya? Udah ya? Katakan saya. Belum, saya nanya dulu. Ya. Siapa yang kepengen sehat badannya? Siapa yang kepengen banyak rezekinya? Siapa yang kepengen banyak duitnya? Siapa yang kepengen lunas hutangnya? Jangan pada hutang semua ya. Siapa yang kepengen pergi ke Mekah? Masya Allah. Siapa yang kepengen ke Madinah? Siapa yang kepengen hidupnya berkah? Siapa yang kepengen banyak rezekinya? Siapa yang kepengen banyak anaknya? Kalau banyak anak tadi udah begini langsung melehoy. Insya Allah kabul. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Selalu mengatakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. La ilaha illallah. Bersama-sama tuh 2, 3, 4. La pengen bunda suaranya yang kompak, ikutin saya. Katakan, ikutin. Katakan, Tuhan itu satu. Dia tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan. Di dalam kurang kencang suaranya. Katakan. Masih belum semangat. Kayaknya besok belum dibuka apa ya? Yang di depan. Katakan. Tuhan itu satu. Tuhan itu satu.
beranak. Berapa kali beranak? Banyak. Dan tak diberanakkan. Dan tak diberanakkan. La ilaha illallah. Bersama-sama kita. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Dan ini adalah harga mati buat kita seorang muslim dan muslimah untuk memegang teguh kalimat ini. Dan kita berharap pada saat sakaratul maut nanti terjadi kepada diri kita, lisan kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Aman, selamat datang kepada jamaah dari majelis taklim ini. Dari Cilengsi. Ya, selamat datang Bun, pengantinnya di dalam. Iya, dari Cilengsi. Ya, mangga Bunda, mangga. Masya Allah. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah harga mati buat kita seorang muslim dan muslimah. Nggak bisa diganti dengan yang lain. Tiada ilah kecuali, tiada Tuhan kecuali tempat kita memohon, menyembah, mengharap, berkeluh kesah. Awan Bunda, kalau kita berkeluh kesah sama manusia, kecewa atau kecewe? Kalau kita berkeluh kesah sama manusia, kecewa nggak? Kecewa pun, kepengen dipuji, nggak ada yang muji. Padahal dandan udah habis-habisan. Kepengen dirinya itu dimuliakan, ternyata nggak ada yang muliain, kecewa. Tetapi ketika kita menyerahkan semua urusan kepada Allah, kita berkeluh kesah kepada Allah, maka insya Allah hati akan terasa damai dan bahagia. Benar, itulah yang selalu saya sampaikan. Kalimat tauhid di awal mukadimah saya selalu la ilaha illallah, supaya kita membaiat diri kita kepada Allah Subhanahu. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Doa serta keselamatan bagi beliau, bagi keluarga beliau, bagi sahabat beliau, dan bagi kita para umatnya, umat akhirul zaman yang insya Allah di yaumil hisab kelak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenan memberikan syafaat kepada kita semua. Amin. Wabil khusus jamaah Nurul Fadilah yang hadir memperingati Maulid Nabi hari ini. Amin. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin berselawat kepadaku, maka kelak dia akan bersama denganku. Amin. Jadi syaratnya harus banyak bersolawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana pun rasanya berselawat, damai ya kayaknya, tenang gitu. Masya Allah. Mudah-mudahan setiap sholawat kita akan menjadi
penolong, akan menjadi pengingat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak beliau mau dan berkenan berjumpa dengan kita. Amin. Masya Allah, bundaku sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat menuju surga sebab lantaran amalannya sendiri. Saya ulangi, Rasulullah mengatakan tidak ada satupun dari kalian yang akan selamat menuju surga lantaran amalan sendiri. Lalu para sahabat berkata, begitu juga dengan engkau ya Rasul, begitu juga dengan aku. Tetapi aku mendapatkan jaminan dari Allah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Sehingga aku diberikan privilege, diberikan jaminan untuk memberikan syafaat kepada umat-umatku dan juga kepada hambanya Allah Subhanahu. Masya Allah, Bun, di antara kita belum tentu pun salat kita, puasa kita, sujud kita, ruku kita itu diterima. Makanya kita selalu dalam ibadah selalu ya Allah ya Rabb, terimalah ibadahku. Karena belum tentu Bun, ibadah kita yang salat kita itu akan menyelamatkan kita. Karenanya afwan buat kita wabil khusus bunda-bunda, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang sudah berhijrah. Alhamdulillah, Allah memberikan karunia rahmat kepada kita. Karenanya kita mengetahui yang tadinya kita tidak ketahui, dengan sebabnya kita mau belajar, kita mau mendekat kepada majelis ilmu, akhirnya kita yang tadinya enggak tahu menjadi tahu. Alhamdulillah. Dulu lagi kagak tahu, makan kagak ngerti. Emang kita disuruh pakai kerudungan ya. Dulu, masya Allah, beberapa waktu yang lalu kita nggak paham kalau ternyata rambut kita ini adalah bagian dari aurat yang kudu kita tutup dengan sebaik-baik. Tetapi lantaran kita ngaji, lantaran guru-guru pada menyampaikan ilmu kepada kita, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Karena di dalam fikih Bun, tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Tuh, tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Tetapi kita harus merujuk lagi kepada hadis Rasulullah SAW. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai dengan ke liang lahat. Artinya, hubungannya, korelasinya, kita kudu belajar. Jadi nggak ada istilah nggak tahu. Kenapa? Kan kamu punya kewajiban buat ngaji. Kan kamu punya kewajiban buat nuntut ilmu. Karenanya bismillah Bun, sampai mati kita tetap belajar, insya Allah. Bunda sekalian, tadi di depan saya sampaikan kepada jemaah sekalian surat Al-Baqarah, disampaikan bahwa tidak akan aku uji kepada kalian dan aku akan memberikan rasa khawatir, rasa takut, rasa kelaparan, gelisah, gundah gulana dikasih sama Allah itu sebagai bentuk ujian buat kita. Bunda Ahmad, kita ada nggak yang di dunia ini, wabil khusus hadirin yang ada di sini, tidak pernah mendapatkan ujian? Ada yang nggak pernah dapat ujian? Nggak ada. Kita semua pasti kena ujian ya Bun. Selama kita hidup pasti ujian akan mendampingi kita. Bun, ujian berat apa ringan? Ujian berat apa ringan? Berat. Kenapa ujian berat? Karena hadiahnya adalah surga. Kalau yang ringan mah namanya istirahat. Ya, Masya Allah Bunda, ujian ini Allah limpahkan buat kita supaya kita semakin mendekat kepadanya. Bun,
pasti mau dengar. Halo. Hai. Halo, hai. Kedengeran ya? Halo. Jawabnya hey. Ulangi. Halo. Halo. Tadi minta panitia suruh muter-muter kan? Komplain ya Allah, bagaimana nih ceritanya ya? Apa saya naik ke tower kali ya? Gimana nggak kelihatan gue? Mana ya Allah? Gimana ya? Sini. Ya Allah, ini serius. Sini. Naik lagi deh saya. Ya Allah, panitia udah nyiapin tempat bagus banget di sini, nggak apa-apa ya. Handphone saya Bunda Afwan. Ya dah, nurutin emak-emak. Begini. Ya. Aduh. Ya udah. Mau foto lu foto. Ya Allah, iya. Afwan ya, mama yang di luar ya. Ini dikomplain sama yang di dalam soalnya. Masya Allah. Baik. Afwan, Bunda di sini kita pasti selama hidup kita pasti kita menerima ujian dari Allah, betul? Terkadang kita menganggap bahwa ketika didatangkan rasa sakit, ketika didatangkan rasa tidak nyaman, ketika didatangkan rasa frustasi, depresi, stres, obatnya kita ujian dianggap yang rasa sakit itu kita anggap sebagai ujian, betul? Kita lupa ternyata kesenangan, harta yang banyak, pangkat, jabatan, kesehatan itu juga bagian dari ujian. Itu pun jadi ujian bagi orang-orang yang tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya selama dia sehat. Itu jadi ujian buatnya. Bunda, ada kalimat nikmatnya pakai ain, ada kalimat nikmatnya pakai qaf. Kalau nikmat itu artinya kebaikan yang datangnya dari Allah dan akan mendekatkan orang yang mendapatkan ujian nikmat itu menjadi dekat kepada Allah. Tetapi kalau pakai qaf, nikmat itu adalah kebaikan yang datangnya dari Allah dan tidak membuat orang yang diuji dekat kepada Allah. Ada berapa? Dapat berapa sih? Ini lagi ngapain sih? Nah, jadi ada nikmat, ada nikmat. Bunda pilih yang mana? Pilih yang pakai ain apa yang pakai qaf? Yang pakai ain, nikmat, kebaikan yang datangnya dari Allah dan membuat kita atas ujian itu makin dekat kepada Allah. Bun, ada yang hari ini diuji dengan sakit? Ada yang sakitnya darah tinggi, ada darah tinggi. Kita doain yang darah tinggi darahnya pada turun. Yang darahnya turun insya Allah pada normal. Lah yang tinggi jadi turun, yang turun jadi tinggi. Ya, ada yang kena asam urat di sini, Mak. Asam urat ada? Ya Allah, itu asam sampai ke urat-uratnya. Ada yang kena kolesterol. Ada kolesterol. Masya Allah. Ada emak-emak yang kalau duduk bunyi dengkulnya bletak-bletuk. Ada. Itu artinya tandanya emak udah tuh. Masya Allah, sunatullahnya kita hidup. Ini kenapa sih, Bunda? Iya. Masya Allah. Sampai mana tuh? Hakikatnya kita manusia hidup itu lahir, betul?
lahir, tumbuh, muda, tua, terus ulangi. Pada hakikatnya orang hidup itu lahir, tumbuh, muda, tua, mati. Ujungnya di mati. Masya Allah. Bun, di majelis taklim tuh kebanyakan orang tua apa orang muda? Orang tua apa orang muda? Di majelis taklim banyaknya orang tua apa orang muda? Tapi dalam pandangan saya di sini semuanya 17 tahun ini. Kenapa, Bun? Kebanyakan di taklim itu kebanyakan orang-orang tua. Orang mudanya kemana nih? Karena orang tua lebih fokus. Fokus kemana? Orang tua lebih fokus. Fokus kemana? Tadi kan abis tua apa tuh? Nah, karena orang-orang tua itu fokus untuk mempersiapkan makanya lebih fokus. Kalau anak muda, Bun, ntar mau ini dulu, masih ini, masih masih panjang umurnya, masih banyak gitu. Karenanya di taklim kebanyakan orang-orang tua. Kenapa lebih fokus? Insya Allah mudah-mudahan nih di Nurul Fadilah ibu-ibu mudanya juga banyak yang ikut taklim. Kenapa, Bun, kita khusus untuk orang-orang yang tua lebih fokus kepada kematian? Padahal kematian disampaikan tidak akan maju barang sedetik, tidak akan mundur barang sedetik. Betul? Bisa jadi saya yang mudaan belakangan, bunda yang tuaan duluan. Bisa nggak begitu? Karena umur nggak melihat tua apa muda, betul, Bun? Bisa jadi bunda yang tuaan duluan, saya yang muda belakangan. Bisa begitu? Masya Allah. Itulah karenanya, Masya Allah, Bun, kembali ujian itu akan terasa indah bagi orang-orang yang beriman. Disampaikan bahwa kepada orang-orang yang sedang diuji, Allah menyampaikan ada 5 kabar berita gembira buat kalian yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, maka akan dipanggil Allah sebagai orang-orang yang beriman. Bun, kita kepengen ditetapkan iman kita, kepengen dikuatkan iman kita, pengen dikuatkan Islam kita, pengen dikuatkan ihsan kita. Masya Allah, Bun, ditetapkan bagi orang-orang yang menerima ujian dengan nikmat. Awan, Bun, contoh orang diuji dengan rasa sakit. Kalau dia menggunakan nikmat, yang tadi di awal saya sampaikan pakai ain, nikmat, dia akan berprasangka baik kepada Allah. Ya Allah, ini saya sakit asam urat, udah lama banget ya Allah. Kan asam urat mah kagak boleh makan yang ijo-ijo. Bener nggak, Bun? Nggak boleh makan kangkung, makan bayam, makan katuk, makan pepaya, daun pepaya. Padahal itu daun pepaya enak banget romannya ya. Karena saya sakit asam urat, akhirnya saya kagak makan.